Selamat datang di Light Me Up Channel. Tahun 2026, sebuah wabah baru atau hanya sebuah simulasi? Membeda keduanya adalah kunci. Pada 22 hingga 23 April, WHO melaksanakan Exercise Polaris 2, sebuah simulasi kesiapsiagaan wabah tingkat tinggi. Skenarionya, sebuah bakteri fiksi yang menguji kemampuan kors darurat kesehatan dunia, mencerminkan kekhawatiran akan disease X, patogen yang belum diketahui. Namun, di luar ruang simulasi, fakta terjadi. Di California Utara, dilaporkan lonjakan kasus Human Metapneumovirus atau HMPV. Gejalanya mirip RSV, namun dengan risiko komplikasi yang lebih tinggi menyoroti kerentanan imun kita. Sementara itu, varian baru SARS-CoV-2 seperti BA.3.2 terus memantau kemampuannya dalam menghindari imunitas yang ada. 2026 mengajarkan kita, antara persiapan dan kenyataan, garisnya semakin kabur. Siapkah kita? Di balik keindahan Arktik yang membeku, sebuah teror purba mulai terbangun. Virus yang telah tidur selama ribuan tahun kini bangkit. Mereka disebut virus zombie. Patogen purba yang mampu bertahan dalam ketidakdormanan dan tetap mematikan saat es mencair. Ancaman terbesarnya, sistem imun kita, baik manusia maupun hewan, tidak pernah berhadapan dengan musuh semacam ini. Panas bumi yang memanas membebaskan monster-monster ini. Sebuah konsekuensi tak terduga dari perubahan iklim. Balik setiap potongan es yang mencair, ada risiko yang tak terhitung. Apakah kita siap menghadapi masa lalu yang kembali? Di bawah permukaan tundra yang membeku, sebuah ancaman tak terlihat sedang bangkit. Ini adalah bubur beracun. Pencairan permafrost melepaskan dua bahaya. Mikroba purba yang telah tidur selama ribuan tahun dan limbah industri berbahaya. Di kota Norilsk, tumpahan minyak dalam skala masif telah mencemari tanah dan air, menciptakan lapisan lumpur berminyak yang mematikan. Lapisan lumpur ini menghalangi sinar matahari, membunuh mikroorganisme, dan mengubah kimia tanah secara fundamental. Lingkungan tercemar ini menjadi laboratorium alamiah. Polutan dapat mendorong mutasi pada patogen purba, mempercepat adaptasi mereka. Sebuah masa lalu berbahaya kini berinteraksi dengan polusi modern, menciptakan ancaman baru yang kita belum sepenuhnya pahami. Tahun 2026, sebuah temuan mengkhawatirkan dunia biomedis, patogen yang mampu membajak sistem saraf pusat kita. Dulu, kita percaya sawar darah otak adalah pertahanan mutlak. Tapi, virus evolusi menemukan jalannya. Mereka bisa menembus celah-celah sel atau menyusup langsung melalui sel-sel penjaga. Tapi caranya paling licik adalah bersembunyi di dalam sel darah putih kita sendiri, membajak sistem imun untuk lewat sawar. Setelah berada di dalam, misi penghancuran dimulai. Mereka menyerang neuron dan mengubah instruksi gen sel inang. Jantung seluler ini diprogram ulang untuk memprioritaskan replikasi virus, bukan fungsinya sebagai sel saraf. Hasilnya, fungsi neurotransmisi rusak, mengganggu komunikasi di seluruh sistem saraf kita. Bagaimana virus menembus pertahanan terkuat kita dan menjangkiti otak? Inilah 4 jalur invasi mereka. Pertama, transport aksonal retrograde. Virus seperti rabies menyusup saraf perifer dan dijemput oleh mesin seluler untuk bergerak menuju otak. Kedua, jalur olfaktori. Melalui hidung, virus menembus pertahanan dan langsung merambat ke otak lewat saraf bau. Ketiga, gangguan junctional tight. Respon inflamasi tubuh yang berlebihan bisa melembarkan pertahanan otak, membiarkan virus masuk. 4. Mutasi seluler. Virus memaksa sel-sel kita untuk menyatu, memungkinkannya menyebar tanpa terdeteksi oleh sistem imun. Di balik keindahan permafrost Siberia, sebuah bahaya tak terlihat mulai terbangun. Aktivitas penambangan manusia menjadi katalis potensial bagi wabah purba.
Penggalian lubang yang sangat dalam mengharuskan pekerja terpapar debu yang mengandung mikroorganisme yang telah tertidur selama jutaan tahun. Ilmuwan menekankan, perubahan tata guna lahan seperti ini adalah faktor risiko utama. Manusia tidak hanya memasuki wilayah baru, tapi juga membangunkan biosfer masa lalu. Temuan fragmen DNA dari patogen manusia di permafrost menunjukkan risiko ini nyata, bukan sekadar fiksi ilmiah. Sistem kekebalan tubuh kita yang tidak lagi divaksinasi terhadap penyakit purba seperti cacar akan sangat rentan jika virus tersebut bangkit kembali. Di balik keindahan Arktik yang membeku, apakah ada ancaman purba yang menunggu untuk bangkit? Menurut seorang profesor biologi, virus patogen yang kita kenal cenderung tidak akan bertahan lama dalam permafrost. Yang ditemukan hanyalah fragmen DNA yang tak berbahaya. Tapi kritikannya adalah, apa tentang virus yang kita tidak kenal? Spesies yang berevolusi jutaan tahun sebelum manusia yang sistem imun kita tidak pernah temukan. Tantangannya di 2026 adalah infrastruktur pemantauan yang minim dan ketegangan geopolitik yang menghambat berbagi data menciptakan titik buta global. Dengan permafrost yang terus mencair, apakah kita siap untuk hadapi musuh yang tidak kita kenal? Di balik es yang membeku selama ribuan tahun, kehidupan purba bangkit. Sebuah riset biologis prasejarah telah dimulai. Mikroorganisme dari era Pleistocene kini memasuki ekosistem modern, mengubah komposisi mikrobioma global secara permanen. Di tingkat mikroskopis, persaingan sengit terjadi. Virus purba bahkan dapat mentransfer gen-gen asing ke patogen modern. Ini dapat mempercepat evolusi, memberikan sifat berbahaya pada patogen yang sudah kita kenal. Bangkitan ini bukan sekadar ancaman tunggal, melainkan puncak gunung es dari pergeseran ekologis yang lebih luas dan tak terduga. Rahasia biologis di balik penemuan virus permafrost Arktik mengungkapkan ancaman krisis iklim yang jauh lebih kompleks. Pencairan tundra telah membuka kotak Pandora, melepaskan entitas purba yang mampu memanipulasi biologi inang kita. Wabah yang disimulasikan melalui Exercise Polaris 2 menggarisbawahi kerapuhan sistem biosecurity global saat ini. Kebutuhan akan pengawasan Arktik yang terintegrasi dan protokol karantina bagi industri ekstraktif menjadi sangat mendesak. Dunia modern kini berhadapan dengan masa lalunya. Kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak. Apa yang terjadi jika pengetahuan kita tentang masa lalu biologis tidak lengkap? Kita tahu virus purba seperti pitovirus bisa tertidur ribuan tahun. Tapi, apakah ada sisi lain yang belum kita lihat? Laporan misterius menyebutkan pengaturan ulang biologis prasejarah. Bisakah patogen purba benar-benar membajak fungsi neurologis kita? Saat ini, saya menelaah semua literatur kesehatan global dan data lapangan terbaru untuk mencari jawabannya. Tantangannya, memisahkan fakta medis yang meresahkan dari spekulasi lingkungan yang melayang. Mengapa ini penting? Karena masa depan kesehatan kita mungkin bergantung pada apa yang kita temukan di masa lalu. Di balik keindahannya, Arktik menyimpan sebuah rahasia gelap. Sebuah ancaman yang tertidur selama ribuan tahun, kini terbangun. Pemanasan global yang tak terkontrol telah mencairkan permafrost, melepaskan bubur beracun, campuran tanah rusak, polutan, dan patogen purba. Yang paling mengkhawatirkan, beberapa patogen ini mengembangkan mekanisme neuroinvasi, membajak sistem saraf inang mereka. Aktivitas manusia mempercepat krisis ini, membuka jalan bagi wabah yang tak pernah kita kenal dan memulai pengaturan ulang biologis prasejarah. Pertanyaan bukan lagi apakah ini akan terjadi, tapi bagaimana kita menghadapinya. Masa depan biosfer kita kini dipertaruhkan. Di balik keindahan Arktik yang membelah mata, sebuah misteri mulai terbuka. Pencairan tundra yang tak terduga di kuartal pertama 2026 memicu pertanyaan yang menggelitik. Langkah pertama, pencarian fakta yang strategis, menelusuri sumber otoritas kesehatan dan jurnal ilmiah internasional untuk mendapatkan data terpercaya.
Analisis laporan teknis mengungkapkan laju pencairan yang menakutkan. Data empiris menjadi papan tulis utama untuk memahami fenomena ini. Tapi pertanyaan besar belum terjawab, apa dampaknya terhadap aktivitas patogenik? Mencari bukti empiris adalah tantangan terbesar. Setiap sampel, setiap data adalah potongan dari puzzle besar. Apakah kita siap untuk kebenaran yang mungkin menyelimuti kita? Terima kasih sudah menyaksikan.